Suamiku dihina dan direndahkan ibuku gara-gara seorang petani. Tapi ibuku terdiam saat tahu siapa dia sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Sudah 3 tahun Dara menjalani hidup penuh kedamaian bersama Bagas di sebuah rumah kayu kecil yang terletak di ujung pematang sawah. Rumah itu sederhana, dengan cat putih yang mulai pudar dimakan usia, tapi setiap sudutnya terasa hangat dan menyimpan kehidupan. Setiap pagi, aroma tanah yang basah menguar dari halaman belakang, berpadu dengan wangi kopi hitam yang baru saja dituang. Kicau burung-burung kecil dari pohon mangga tua di dekat dapur mengisi udara pagi dengan nyanyian yang seakan tak pernah berubah. Bagas duduk di serambi depan, merapikan tali sepatu boot yang masih belepotan lumpur. Wajahnya yang legam karena matahari memancarkan keteguhan dan ketenangan. Keringatnya masih menetes, tapi senyum itu tetap setia hadir, terutama saat matanya menangkap sosok Dara membawa rantang biru berisi bekal siang. "Mas, jangan lupa istirahat ya. Cuacanya makin panas akhir-akhir ini," ujar Dara dengan nada khawatir. Bagas menoleh, menyentuh tangan istrinya dengan lembut. "Iya, sayang. Mas tahu kamu gak bisa tenang kalau mikirin Mas terus-terusan." Dara tertawa kecil, meski matanya berkaca-kaca. Ada bahagia yang begitu lekat, sampai-sampai ia takut semuanya hanya sebatas mimpi indah yang rapuh. Namun kebahagiaan itu hanya milik mereka. Tak pernah dibagi, apalagi disetujui oleh ibunya di Jakarta. Perempuan yang membesarkannya sendirian itu selalu menyimpan harapan agar anaknya kelak bersanding dengan pria berdasi, berpendidikan tinggi, bukan lelaki berbaju kumal dengan tangan kasar hasil mengolah tanah. Dara sadar, rahasia yang ia simpan rapat-rapat tak mungkin ditutupi selamanya. Terlebih setelah percakapan pagi tadi bersama sang ibu berakhir dengan kalimat yang membuat napasnya tercekat. "Ibu kangen, Dara. Minggu depan ibu mau ke tempatmu." Seketika, tangan Dara yang tengah membilas piring mendadak gemetar. Piring itu nyaris saja jatuh dari genggamannya. "Kalau ibu tahu aku tinggal bersama seorang petani, dia nggak akan sanggup menerimanya," ujar Dara dengan suara bergetar, seminggu sebelum ia dan Bagas melangsungkan akad secara diam-diam di sebuah musala kecil yang menghadap hamparan sawah. Malam itu, awan kelabu menggantung di langit desa. Suara serangga mengisi keheningan dari semak-semak liar di halaman, dan lampu gantung tua berayun perlahan ditiup angin. Dara duduk bersila di ruang tengah, jemarinya meremas kerudung yang ia pangku. Bagas duduk tak jauh darinya, menatap Dara dalam diam, wajahnya tenang, tapi ada perih yang tak sanggup tersembunyi di balik tatapan itu. "Jadi, kamu belum kasih tahu ibumu?" tanya Bagas lirih, suaranya nyaris tenggelam dalam sunyi. Dara menunduk, menjawab dengan nada nyaris tak terdengar. "Belum. Aku takut, Mas. Ibu punya ekspektasi sendiri. Dia bahkan pernah bilang, dia rela berutang demi gelar pernikahan mewah asalkan aku menikah dengan laki-laki yang sesuai standar dia." Bagas terdiam sejenak. Ia menyapu permukaan meja dengan ujung jarinya, gerakannya lambat, seolah sedang menenangkan diri. Ia akhirnya mengangguk pelan, bukan sebagai bentuk persetujuan, melainkan tanda bahwa ia paham, meski di balik pemahamannya, ada luka yang tertinggal. "Jadi, aku tetap harus disembunyikan, ya?" katanya sambil tersenyum kecut, senyum yang dipaksakan. Dara menatap Bagas, matanya berkaca-kaca. "Bukan begitu, Mas. Aku masih butuh waktu. Aku tahu kamu layak diperjuangkan. Tapi ibu itu keras kepala. Aku takut kalau kamu harus dengar kata-kata yang bisa menyakiti kamu. Aku takut kehilangan kamu karena itu." Keheningan kembali mengisi ruangan. Hanya suara angin yang menyusup dari sela jendela dan gemuruh air mendidih dari dapur yang terdengar. Pelan-pelan, Bagas berdiri lalu duduk di sebelah Dara. Ia menggenggam tangan perempuan itu erat-erat. "Kalau kamu yakin sama aku, mari kita jalanin ini sama-sama. Kita bisa hadapi, meski perlahan. Tapi jangan terlalu lama menyembunyikan kebenaran. Rahasia kalau disimpan terus, bisa jadi racun. Dan saat meledak nanti, sakitnya bisa jauh lebih dalam." Dara memejamkan mata, lalu memeluk Bagas erat.
Di pelukan itu, ia merasa terlindungi. Namun di balik debar dadanya, kekhawatiran tumbuh tak terbendung. Sebab cepat atau lambat, ibunya akan tahu. Dan saat hari itu tiba, Dara belum tahu seperti apa kerusakan yang mungkin harus ia hadapi. Kebenaran itu pecah tanpa peringatan, seperti beling jatuh menghantam ubin, tajam, mengejutkan, dan melukai. Siang itu, matahari bersinar garang di atas hamparan sawah yang mulai menguning. Angin menyusup membawa aroma jerami dan tanah yang baru tersiram embun. Bagas tengah melangkah menyusuri pematang, memanggul 2 karung pupuk di pundaknya. Kemejanya basah oleh keringat, lengan coklatnya kotor oleh debu dan sisa lumpur. Saat melihat anak-anak bermain layang-layang di kejauhan, ia sempat melempar senyum kecil. Tiba-tiba, suara klakson yang nyaring membelah ketenangan siang. Sebuah mobil hitam mengilap melintasi jalan tanah yang sempit dan berhenti di depan rumah Dara. Pintu terbuka dengan hentakan keras. Seorang perempuan parubaya turun dari dalamnya, wajahnya kaku, kacamatanya gelap, dan sepatu hak tinggi yang menancap kikuk di tanah becek. Tatapannya menyapu sekeliling dengan cepat, seperti mencari mangsa. Bibirnya mengerucut jijik saat melihat rumah kayu sederhana yang warnanya mulai pudar. Ya ampun, ini tempat tinggalnya? Ini yang kamu sebut nyaman, Dara? Gumamnya dengan nada tajam, sebelum melangkah tergesa ke depan rumah. Dan saat itulah pandangannya tertuju pada sosok Bagas. Peluh masih membasahi pelipis pria itu, bajunya penuh noda pupuk, kedua tangannya mencengkeram erat tali karung yang mulai sobek. Mata mereka bertemu, 2 dunia bertabrakan, satu penuh amarah, satu berdiri diam tak tergoyahkan. Itu, suaranya melengking. Itu suamimu, lelaki itu? Bentakannya menggema, menyambar udara desa. Warga yang sedang menjemur gabah spontan menoleh. Seorang lelaki tua yang sedang menyapu menghentikan gerakannya. Anak-anak yang tadi tertawa kini membisu. Bagas tidak mundur. Ia berdiri kokoh di tengah pematang, napasnya berat tapi stabil. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hanya tatapan tajam yang tertuju pada perempuan itu, dan tangan yang menggenggam tali karung semakin kuat, seakan menahan sesuatu yang hendak pecah dari dalam. Langkah sang ibu Dara semakin cepat, nadanya naik. Jadi selama ini kamu membohongi ibu? Kamu biarkan aku membayangkan menantu seorang pebisnis? Usaha apa? Yang benar saja, ternyata hanya seorang petani dari desa. Udara terasa lebih panas dari biasanya. Peluh di dahi Bagas bukan lagi karena kerja, tapi karena gelombang emosi yang membakar diam-diam. Dari dalam rumah, Dara berlari kecil, wajahnya pucat pasi. Napasnya tersengal saat berseru. Ibu mohon, jangan berkata seperti itu. Namun semuanya telah terlambat. Api sudah kadung menyala. Dan di antara sawah yang menghampar, pandangan warga mengarah pada 3 sosok yang kini menjadi pusat perhatian. Seperti sebuah adegan dalam drama yang tak ada naskahnya. Sebuah rahasia yang terkuak, berubah menjadi luka yang mungkin tak akan sembuh dengan mudah. Bagas tak berkata sepatah kata pun. Ia menarik napas dalam, lalu menurunkan perlahan karung pupuk dari bahunya dan meletakkannya di sisi jalan. Butiran debu pupuk mengepul ringan, menempel di bajunya yang sudah basah oleh keringat. Tak ada perlawanan, tak ada pembelaan. Ia hanya menunduk, bukan karena takut, tapi karena memilih untuk tetap hormat pada seseorang yang lebih tua. Namun perempuan itu, Ibu Dara, tak mengenal tenang. Dengan sorot mata menyala dan langkah cepat penuh kemarahan, ia langsung menghampiri dan menggenggam kuat pergelangan tangan putrinya. Kita pulang sekarang juga, teriaknya tajam, menarik Dara menjauh dari halaman kecil di depan rumah itu. Dara limbung, nyaris terjatuh. Ibu, tolong, jangan begini. Suaranya serak, air mata mulai membasahi pipi. Ia mencoba menarik tangannya, tapi genggaman ibunya seperti baja. Matanya berkaca, bibirnya bergetar. Aku bahagia, Bu, ini pilihanku, bukan paksaan siapa-siapa. Namun sang ibu tak memberi ruang untuk penjelasan. Suaranya meninggi, menusuk setiap sudut halaman. Kamu sudah kehilangan akal, Rah. Kamu itu anak orang terpandang. Dibesarkan dengan pendidikan mahal. Kamu bisa menikah dengan pria sukses, yang punya masa depan cerah. Tapi malah memilih hidup terpuruk di tengah sawah? Di rumah reot seperti ini? Astaga,
Ibu malu punya anak sebodoh kamu. Kata-katanya menggema, mencabik keheningan siang yang panas. Seperti pisau yang mengiris pelan tapi dalam. Dara memejamkan mata, tubuhnya mulai menggigil. Sebelum sempat menjawab, terdengar suara lembut dari belakang yang menghentikan semua keributan. Ibu. Suara Bagas lirih tapi mantap, meluncur di antara udara yang menegang. Ia melangkah maju dengan langkah pelan, tak ada amarah di wajahnya, hanya ketegasan yang tumbuh dari keyakinan. Matanya menatap lurus pada Ibu Dara, tajam tapi tak kasar. Maafkan saya kalau belum bisa dianggap layak di mata ibu. Saya memang tak punya harta, tak punya gelar, dan mungkin penampilan saya pun tak sesuai standar ibu. Tapi saya mencintai Dara dengan tulus, dan saya tak pernah pura-pura jadi orang lain. Ia berhenti sejenak, menunduk sedikit sebagai bentuk hormat. Saya paham, cinta saja tak cukup untuk meyakinkan ibu. Tapi saya janji, saya akan tetap ada untuk Dara. Walau setiap hari saya harus menelan caci maki dari orang yang belum mengenal saya. Angin mendadak bertiup lebih kencang, membawa aroma lembab dari sawah. Di langit, awan mendung perlahan menggulung dari arah barat. Saat itu, semuanya terdiam. Warga yang menonton menahan napas. Namun Ibu Dara hanya berdiri terpaku. Wajahnya kaku, bibirnya gemetar, tapi tak satu kata pun meluncur dari mulutnya. Tatapannya tetap menusuk. Dan apapun langkah yang akan ia ambil setelah ini, akan menjadi penentu luka ini akan sembuh, atau makin menganga. Malam itu, keheningan menyelimuti rumah mungil mereka seperti kabut tipis yang menggantung di langit desa. Seisi kampung seolah masih membisu setelah keributan yang pecah di siang hari. Lampu gantung tua menggantung redup di tengah ruangan, menyebarkan cahaya kekuningan yang hangat, menciptakan bayang-bayang lembut di dinding kayu. Dari luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, sementara angin malam meniup tirai tipis yang menggantung di jendela, menari pelan. Namun di dalam rumah itu, hanya satu suara yang terdengar, isak pelan Dara yang tertahan di pelukan Bagas. Ia memeluk lelaki itu seerat mungkin, seperti ingin menghapus luka yang mungkin belum sempat sembuh. Air matanya tak henti mengalir, bukan sekadar karena malu, tapi karena rasa bersalah yang menghimpit dada. Aku minta maaf, Mas. Aku lemah, harusnya dari awal aku jujur, harusnya aku berdiri di sampingmu, bukan berlindung di balik kebohongan, bisiknya dengan suara bergetar. Bagas tak langsung menjawab. Ia hanya menyentuh rambut istrinya, membelai perlahan seolah menenangkan badai. Tangannya bergerak pelan, hangat, seperti selalu, penuh ketulusan dan penerimaan. Ia membiarkan Dara menangis, hingga tangisnya mulai reda. Aku paham, Ra. Katanya akhirnya, lembut namun tegas. Aku ngerti kamu cuma mau jagain aku dari rasa sakit. Dan aku gak pernah marah kamu belum cerita. Setiap orang butuh waktu, butuh ruang, buat belajar nerima kenyataan yang gak sesuai harapan. Dara mengangkat wajahnya perlahan. Matanya sembab, tapi di balik itu cinta tetap bersinar. Tapi kamu gak pantas diperlakukan sekejam itu. Bagas tersenyum kecil, tatapannya tenang. Mungkin benar, tapi nggak semua orang bisa langsung mengerti. Kadang orang baru bisa percaya setelah lihat bukti, bukan cuma dengar janji. Dan aku akan buktiin, Ra, hubungan ini layak diperjuangkan. Apa yang kita punya, nggak sekadar cerita biasa. Dara menggenggam erat tangan suaminya, seolah ingin memastikan bahwa mereka masih berada di sisi yang sama, dalam satu perahu yang sedang mengarungi ombak. Namun jauh di dalam pikirannya, pertanyaan-pertanyaan itu belum juga pergi. Bagaimana jika ibunya tak pernah bersedia membuka hati? Bagaimana jika semua usaha mereka tak pernah cukup? Dan saat fajar tiba, masihkah mereka mampu menjahit kembali luka yang sempat terburai? Beberapa bulan setelah pertikaian hebat itu, dunia yang selama ini tampak kokoh di bawah kaki Ibu Dara mulai runtuh, bukan dengan gemuruh, tapi dengan retakan-retakan sunyi yang tak disangka. Butik mewah yang dulu ia banggakan, tempat ia sering berpose di depan kamera bersama figur publik, dikelilingi gaun-gaun eksklusif, mendadak terseret kasus besar. Rekan bisnis utamanya lenyap, membawa serta dana ratusan juta yang seharusnya menjadi modal lanjutan. Dalam waktu singkat, semua yang ia miliki menguap. Aset disita, rekening diblokir, dan para penagih mulai berdatangan satu persatu. Di suatu pagi yang muram, pintu butik itu ditutup untuk terakhir kalinya.
Stiker besar bertuliskan, disegel, menempel di kaca depan, mencolok seperti luka terbuka. Di dalam, manekin-manekin berdiri bisu, seolah ikut menjadi saksi tumbangnya sang ratu butik. Di sudut ruangan, Ibu Dara terduduk lemas, air mata dan keringat menghapus sisa make-up di wajahnya. Tangannya gemetar saat ia mencoba menghubungi orang-orang yang dulu menyebutnya sahabat. Namun tak satu pun menjawab. Semua kontak yang dulu hangat, kini dingin. Teman pesta, kolega bisnis, rekanan yang sering memujinya, mereka lenyap, seakan tak pernah ada. Saat ponselnya kembali bergetar, ia memandang layar dengan tatapan kosong. Nama yang muncul membuatnya terpaku, Dara. Beberapa detik ia ragu. Tapi akhirnya, ia tekan tombol hijau. Halo, suara Ibu Dara pecah, parau, seperti diseret dari dalam kesedihan yang dalam. Bu, Ibu kenapa? Suara Dara di seberang penuh kekhawatiran. Ibu Dara menutup mulutnya, lalu tergugu. Ibu bingung harus kemana? Ra, semua orang pergi. Teman-teman Ibu, mereka cuma ada waktu Ibu masih di atas. Tak ada jeda panjang. Kami akan datang, Bu. Tunggu di situ ya, jawab Dara cepat. Kamu, yakin? Tanyanya terbata. Iya. Sekarang bukan soal salah atau benar. Yang penting, Ibu nggak sendiri. Sore itu, Bagas mengemudikan mobil tuanya menuju Jakarta. Kendaraan itu jauh dari kata mewah. AC-nya sering mati mendadak. Pintunya berdecit saat dibuka. Tapi di dalamnya, ada cinta dan niat tulus yang lebih berharga dari apapun. Ia tak banyak bicara, hanya menggenggam tangan Dara yang sejak tadi menatap ponsel dengan gelisah. Saat mereka tiba di depan butik yang nyaris kosong, Ibu Dara duduk sendirian di kursi trotoar. Gaunnya kusut, make-upnya nyaris hilang, dan raut wajahnya tak lagi sekeras dulu. Ia tampak mengecil, bukan secara fisik, tapi secara keberadaan. Seperti seseorang yang kehilangan pijakan. Dan ketika matanya bersirobok dengan tatapan Bagas, ia hanya bisa menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar, yang ia miliki kini hanyalah kasih dari orang yang dulu pernah ia remehkan. Sementara, awalnya, tempat itu terasa asing baginya. Terlalu kecil, terlalu hening, dan jauh dari dunia gemerlap yang dulu lekat dalam hidupnya. Hari-harinya lebih banyak dihabiskan dalam diam, duduk di kursi rotan dekat jendela, memandangi bentangan sawah tanpa benar-benar memperhatikan apa yang ada di depan matanya. Sesekali ia menarik napas panjang, seperti mencoba menelan pahitnya perubahan nasib yang terlalu cepat datang. Namun waktu di desa berjalan lambat, dan justru kelambatan itulah yang perlahan membuka ruang untuk luka-luka dalam dirinya bernapas dan memulai proses penyembuhan. Hampir setiap dini hari, sebelum azan subuh terdengar dari kejauhan, ia terbangun oleh suara langkah pelan dari arah dapur. Dari celah pintu kamar, ia sering mengintip sosok Bagas, berbalut sarung yang masih miring dan wajah lelah bekas kurang tidur, sedang menyeduh teh hangat. Asapnya naik perlahan, mengisi udara dingin pagi itu. Tak lama kemudian, ia mengetuk pintu kamar dengan pelan. Bu, ini teh buat Ibu. Nggak terlalu manis, ujarnya singkat, meletakkan cangkir di meja kecil. Ibu Dara tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Namun tangannya segera meraih cangkir itu dan menggenggamnya erat, seperti mencari hangat di tengah sunyi yang panjang. Setelah itu, Bagas akan mengambil capingnya dan berjalan ke sawah. Langkahnya tenang tapi penuh arah, menyapa sesama petani dengan anggukan dan senyum hangat. Terkadang ia membantu ibu-ibu tua membetulkan ikatan karung, atau ikut mendorong gerobak hasil panen yang berat. Semua itu diamati Ibu Dara dari balik jendela tanpa berkata-kata. Tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bergetar, lembut dan samar. Menjelang sore, halaman rumah berubah jadi tempat belajar. Anak-anak desa datang satu persatu, kaki mereka masih berlumur tanah. Mereka duduk melingkar di beranda, membuka buku-buku lusuh yang dibawa dari rumah. Bagas berada di tengah mereka, sabar membimbing huruf demi huruf, mendengarkan celoteh polos dan tawa yang riang. Suara mereka menyemarakan rumah yang selama ini terasa senyap, membawa kehidupan yang sederhana tapi hangat. Mas Bagas, ini apa bacanya? Itu huruf P kayak padi. Coba kamu ulang, Dita. T, A, D, I padi.
Dari dalam rumah, Ibu Dara menyaksikan semua itu diam-diam. Tak ada kata yang bisa mewakili apa yang ia rasakan. Dunia yang dulu ia remehkan, perlahan menunjukkan keindahannya sendiri. Dan lelaki yang sempat ia cemooh sebagai petani desa, ternyata menyimpan kebesaran yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Namun, mengakui itu terasa terlalu berat. Belum sekarang. Dan justru karena belum mampu mengakuinya, malam itu hatinya tak bisa tenang. Pagi itu, matahari belum benar-benar naik ketika sebuah sedan hitam mengilap berhenti di depan rumah kecil di pinggir sawah. Kehadirannya mencuri perhatian seluruh desa. Debu beterbangan, anak-anak kecil berhenti bermain untuk mengamati, dan seekor ayam kampung sontak berlari panik ke semak. Di beranda rumah, Ibu Dara tengah menyapu ketika seorang pria mengenakan jas formal keluar dari mobil dengan map besar berlogo lembaga pemerintah di tangannya. Langkahnya tegap dan sopan, seperti sudah terbiasa menghadiri pertemuan penting. "Selamat pagi," sapanya sambil menunduk ringan. "Maaf mengganggu, saya ada janji dengan Bapak Bagas dari pihak Koperasi Tani." Ibu Dara spontan menghentikan sapunya, bingung sejenak. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Bagas muncul dari arah belakang rumah, masih dengan baju kerjanya yang sedikit kotor lumpur dan sepatu bot lapangan. Ia tampak tenang dan ramah, menyambut pria itu dengan jabatan tangan akrab. "Oh, sudah datang, ya? Ayo, silakan masuk," ucap Bagas santai. Begitu mereka duduk di ruang tamu, tamu itu langsung membuka map dan menyodorkan beberapa dokumen. "Ini berkas finalnya, Pak Bagas. Kontrak ekspor beras organik sudah resmi disetujui oleh kementerian. Semua jalur distribusi serta lokasi gudang sudah diverifikasi. Kami hanya tinggal membutuhkan tanda tangan Bapak sebagai ketua koperasi regional." Ibu Dara berdiri kaku di ambang pintu. Sapu di tangannya terjatuh ke lantai tanpa ia sadari. "Ekspor?" bisiknya nyaris tak terdengar. Bagas menoleh ke arahnya, tersenyum tipis. "Iya, Bu. Alhamdulillah. 2 tahun ini saya dan petani-petani di sini kerja bareng bangun sistem koperasi. Kami belajar soal distribusi, manajemen panen, sampai sortir gabah. Setelah kualitasnya tembus standar, baru bisa masuk jalur ekspor tahun ini." Keheningan menyelimuti rumah. Bahkan kicau burung pun terasa mendadak lenyap. Tatapan Ibu Dara perlahan berubah. Ia menatap Bagas dalam-dalam, namun kali ini bukan sebagai lelaki yang pernah ia remehkan. Sosok di depannya tampak berbeda, lebih besar, lebih tegas, dan dipenuhi visi. Bukan hanya seorang petani, tapi pemimpin yang membawa perubahan. Seketika, keyakinan lamanya mulai runtuh, sedikit demi sedikit. Meski belum sepenuhnya ia akui, hatinya tahu. Ada begitu banyak hal tentang Bagas, yang selama ini tak pernah benar-benar ia lihat. Sore itu, cahaya lembayung mulai menyelimuti langit, memberi warna hangat yang perlahan menelan desa kecil itu dalam keheningan yang mendalam. Ibu Dara duduk seorang diri di bangku kayu reot di tepi sawah, menghadap bentangan ladang yang memudar di telan senja. Di kejauhan, suara serangga mengiringi desir angin yang lembut menyentuh kulit wajahnya yang tampak letih. Matanya tertuju ke hamparan padi, tapi pikirannya melayang jauh, ke peristiwa pagi tadi, ke dokumen yang telah diteken, dan terutama pada sosok laki-laki yang selama ini ia nilai terlalu rendah. Semua gambaran tentang Bagas kini terasa asing, seolah baru hari itu ia benar-benar melihat siapa dia sebenarnya. Butiran bening jatuh perlahan dari matanya. Bukan karena kehilangan, bukan pula karena getir kehidupan yang harus ia telan. Tangis itu datang dari dalam, karena rasa malu pada dirinya sendiri. Malu karena telah bersikap sombong, karena telah memandang rendah seseorang yang diam-diam membangun begitu banyak hal dengan kerja keras dan ketulusan. Ia memeluk kakinya, duduk membungkuk dengan napas tersendat. Angin lewat menyapu rambutnya, seolah memberi penghiburan pada hati yang remuk. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kekosongan yang tak berasal dari kehilangan materi, melainkan dari penyesalan yang menggumpal dalam dada. Perlahan, ia berdiri. Kakinya melangkah ringan ke arah rumah, melewati beranda yang dipenuhi buku-buku bacaan anak, menuju dapur tempat aroma masakan dari tadi sore masih tertinggal. Dari celah jendela, ia melihat Bagas di sana, dengan kaos sederhana dan celana kerja yang belum diganti, sibuk membersihkan piring di bawah keran air. Gerakannya tenang, cekatan, seperti seseorang yang terbiasa mengurus banyak hal tanpa diminta.
Ia tidak menyadari bahwa Ibu Dara berdiri diam di ambang pintu, memperhatikannya dalam diam. Tidak ada kata yang terucap dari Bagas. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya, seakan semuanya berjalan seperti biasa. Namun di dalam hati Ibu Dara, sesuatu terasa mulai berubah. Rasa segan, hormat, dan syukur muncul bersamaan. "Mas," bisiknya pelan, suaranya nyaris tersapu suara air mengalir. Bagas menoleh sebentar, lalu meletakkan piring bersih kerak. Ia tersenyum kecil, tulus dan apa adanya. "Ada yang Ibu perlukan?" Ibu Dara ingin mengatakan banyak. Tentang maaf yang tak cukup dijelaskan oleh kata, tentang kekaguman yang datang terlambat, tentang semua prasangka yang kini mulai retak. Tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanya menatap laki-laki itu dengan perasaan yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan. Bagas kembali pada piring berikutnya, seakan tak terjadi apa-apa. Sedangkan Ibu Dara masih berdiri terpaku, membawa rasa bersalah dan tekad baru. Mungkin, dari tempat itu, dari sudut dapur yang sederhana, sebuah awal baru bisa perlahan tumbuh. "Saya minta maaf." Suara Ibu Dara terdengar pelan, nyaris larut dalam senyap senja yang menyelimuti desa. Pipinya basah oleh air mata yang kini tak terbendung lagi, air mata yang membawa beban kesombongan masa lalu, dan kesadaran yang datang terlambat. Ia menunduk dalam-dalam, seolah ingin menghilang dari dunia yang kini terasa sangat asing baginya. Selama ini Ibu buta, Ibu pikir, yang terlihat mewah pasti yang paling baik. Padahal, yang benar-benar bernilai, justru ada di hadapan Ibu, sejak lama. Kata demi kata meluncur seperti tertatih, seolah setiap suku katanya harus melewati dinding keras dari harga diri yang perlahan runtuh. Di sela hening yang menyelimuti rumah kecil itu, hanya desir angin yang bermain di sela-sela daun padi terdengar begitu nyata. Bagas memandangi Ibu Dara dalam diam. Tatapannya teduh, tidak ada kemarahan atau sindiran yang menyelinap dari sorot matanya. Hanya ada kehangatan yang tenang, seperti mata air di tengah kemarau panjang. Ia melangkah pelan, mengambil sehelai handuk kecil dari atas meja, lalu menyodorkannya dengan gerakan penuh perhatian. "Tidak apa-apa, Bu," ucapnya lembut, suaranya mengalun seperti janji yang tidak perlu dikukuhkan dengan sumpah. "Saya masih banyak belajar. Belajar jadi suami yang baik untuk Dara, juga jadi bagian dari keluarga ini. Tapi satu hal yang pasti, saya akan selalu ada untuk dia. Dan untuk Ibu juga. Kalau Ibu butuh saya akan bantu sebisa saya. Tidak ada yang perlu disesali. Yang penting, kita ada di sini sekarang." Ibu Dara terdiam. Tangannya gemetar saat meraih handuk itu, napasnya tersendat oleh tangis yang belum tuntas. Tapi di balik air mata, ada rasa lega yang perlahan merambat ke dadanya. Untuk pertama kalinya sejak semua hancur, ia merasa tak perlu berpura-pura kuat. Ia merasa diterima, tanpa syarat. Pandangan matanya tertuju pada Bagas, pria yang dulu pernah ia rendahkan. Tapi kini, berdiri di hadapannya, pria itu bukan hanya pasangan dari putrinya. Ia adalah harapan baru. Penopang yang tak banyak bicara, tapi tindakannya telah menjelaskan segalanya. Rumah kecil itu mungkin tak punya pilar megah atau lampu gantung kristal. Tapi sore itu, rumah itu terasa lapang, luas, dan penuh ruang bagi hati yang ingin pulih. Di luar, cahaya senja perlahan meredup. Namun di dalam, ada kehangatan yang tak pernah Ibu Dara sangka bisa ia rasakan lagi. Angin membawa aroma khas sawah, bau tanah basah dan padi yang matang, masuk ke dapur dan ruang tengah. Seolah semesta pun ingin berkata bahwa kehidupan yang tulus tak selalu dibungkus kemewahan. Dan di rumah yang sederhana, di bawah langit desa yang tenang, untuk pertama kalinya tumbuh benih yang paling murni, benih penerimaan dan cinta. Tak terburu, tak terpaksa, tapi hadir dalam sunyi yang penuh makna, menandai lembar baru dalam kisah yang mulai berubah arah. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.